123. Bab 123, Senjata Raja sebagai hadiah. Pertimbangan Zhao Xian. Panggilan. Zhao Xian menghela napas sedikit. Setelah mencapai alam raja, kecepatan kultivasinya melambat drastis. Setelah berlatih 2 hari, saya hanya berhasil menembus 1 alam. Merasa tubuhnya dipenuhi dengan banyak energi naga suci, Zhao Xian mendesah dengan desahan di wajahnya. Tentu saja, kenyataan bahwa kamu dapat menerobos dari alam raja lapisan pertama ke alam raja lapisan kedua hanya setelah 2 hari berlatih benar-benar menyimpang. Wang Qing, biarkan para tamu masuk. Mendengar suara yang datang dari kapal terbang, ekspresi Chu Wang Qing langsung menjadi lurus. Dia membungkuk sedikit kepada tuan kota muda yang berdiri tidak jauh darinya. Tuan kota muda, silakan. Tuan kota muda itu pun menyerahkannya dengan sopan. Terima kasih, Nona Wang Qing. Setelah itu, dia langsung berjalan menuju perahu terbang itu. Begitu dia masuk, dia melihat Zhao Xian duduk di sampingnya. Tuan kota muda tiba-tiba tampak terkejut, seolah-olah dia terkejut melihat kemudahan Zhao Xian. Xuanji sedikit menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Uyang Ming, penguasa kota muda Xiayun Shangcheng, aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Zhao Xian juga perlahan mengangkat tangannya dan berkata, Kamar dagang Qingyun, Zhao Xian. Mendengar ini, Ouyang Ming tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi, Anda adalah ketua Zhao yang terkenal dari kamar dagang Qingyun? Saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Dia berulang kali mengulurkan tangannya, tampak memahami Zhao Xian. Zhao Xian tidak terkejut dengan ini. Meskipun ia tenggelam dalam kultivasi, kesadarannya dapat dengan jelas merasakan perubahan di dunia luar. Saat Ouyang Ming muncul, dia siap menimbulkan masalah. Tanpa diduga, alih-alih mencari masalah, pihak lain justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundang mereka mengadakan lelang di kota Yunshang. Langkah ini sendiri cukup aneh. Selain itu, Ouyang Ming bergegas ke arahnya begitu dia muncul. Tampaknya, pihak lain melakukannya dengan sengaja. Meskipun tidak jelas mengapa, tampaknya pihak lain tidak mempunyai niat jahat saat ini. Kamar dagang Qingyun kami terletak di daerah kecil di perbatasan Tenggara Dinasti. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Kota Muda telah mendengarnya. Zhao Xian bertanya sambil tersenyum. Ouyang Ming juga tidak bodoh. Mendengar pertanyaan Zhao Xian yang bercanda adalah sebuah pertanyaan. Dia segera tersenyum dan menjawab. Presiden Zhao tidak tahu apa-apa. Saya, Yun Shangcheng, adalah kekuatan terbesar di Tenggara. Jadi tentu saja saya harus sangat memahami apa yang terjadi di daerah sekitar. Dan sebagai penguasa kota muda, aku perlu tahu lebih banyak hal. Meskipun si Agung masih jauh, beberapa perbuatan masih dapat sampai kepadaku. Tindakan Presiden Zhao sangat mengesankan bagi saya. Kamu mungkin belum terlalu tua, tetapi kamu dapat menggunakan kekuatan King Realm First Layer untuk menghadapi 2 kekuatan besar Great Xia seperti kilat. Kedua kekuatan ini memiliki beberapa ahli King Realm teratas. Aku tidak menyangka bahwa kamu, Presiden Zhao, akan dengan mudah menyelesaikan semuanya. Mendengar ini, Zhao Xian menyipitkan matanya. Pertanyaan Tuan Kota Muda sangat jelas. Ouyang Ming menangkupkan tangannya sedikit dan menjelaskan. Bukan aku yang menanyakan hal itu, tetapi aku baru mengetahuinya ketika sekelompok orang datang ke kota Yunshangku belum lama ini dan secara tidak sengaja membicarakannya. Mendengar ini, Zhao Xian berkata, oh. Dia berpikir sejenak lalu bertanya. Orang-orang dari rumah lelang Xuanji? Kali ini giliran Ouyang Ming yang terkejut, dia mengangguk perlahan. Ya, saya masih bertanya-tanya mengapa orang-orang dari rumah lelang Xuanji datang ke kota Yunshang, tetapi mereka hanya tinggal selama setengah hari dan kemudian pergi tanpa singgah. Kemudian saya mengetahui bahwa Great Xia telah hancur dan rumah lelang Xuanji tidak dapat berdiri sendiri, jadi kami tidak punya pilihan selain pergi. Ini menunjukkan betapa hebatnya Anda, Presiden Zhao. Di akhir kalimatnya, dia memuji Zhao Xian tanpa jejak. Zhao Xian hanya tersenyum kecil mendengarnya.
Lalu dia bertanya dengan tenang. Mengapa Tuan Kota Muda menghentikanku di sini? Ouyang Ming tidak terkejut melihat ini. Sebaliknya, dia berkata langsung ke intinya. Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menyembunyikannya dari Presiden Zhao. Sebenarnya, saya tidak punya alasan lain. Setelah mendengar tentang perbuatan Ketua Zhao, saya menjadi sangat penasaran tentang apa yang istimewa dari lelang yang diadakan oleh Ketua Zhao. Saya hanya ingin menyaksikan keseruannya. Saya ingin tahu apakah Presiden Zhao dapat tinggal selama beberapa hari dan mengadakan lelang di kota Yunshan? Setelah berkata demikian, Ouyang Ming dengan tajam memperhatikan bahwa Vao Xian sedikit mengernyit. Dia segera berkata, tentu saja, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk, Ketua Zhao, dalam hal remunerasi. Saya juga sudah menanyakannya. Presiden Zhao tampaknya menyukai semua jenis harta karun. Saya bisa memutuskan. Jika Presiden Zhao bersedia mengadakan lelang di kota kami, saya bisa memberikan senjata raja sebagai hadiah. Apakah Presiden Zhao tertarik? Senjata raja sebagai hadiah? Mendengar kata-kata Ouyang Ming, Zhao Xian menyipitkan matanya. Seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan bagi yang tidak berbuat baik. Money Amulet. Sekeluarga di mendadak kaya 7 turunan dalam 10 hari. Pelajari lebih. Tidak mengherankan jika reputasinya menyebar jauh dan luas. Tetapi pihak lain benar-benar ingin dia mengadakan lelang di kota Yunshan, hanya untuk mengalaminya. Ini sungguh aneh. Lagi pula, pelelangan yang diadakannya di Dayan begitu mengesankan sehingga dia hanya mengeluarkan senjata raja dan seni bela diri tingkat atas. Hal semacam ini bukanlah hal yang aneh di kota Yunshan. Jika sesuatu berjalan salah, pasti ada monsternya. Namun jika Anda tidak setuju, aku takut pihak lain juga akan menentangnya. Jika dia menentang Yun Shangcheng, akan lebih merepotkan untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke dinasti Jingyue. Setelah berpikir sejenak, Zhao Xian segera membuat keputusan. Dia berencana untuk melihat terlebih dahulu jenis obat apa yang dijual di labu di kota Yunshan. Tuan Kota Muda begitu tulus, bagaimana Anda bisa menolaknya? Zhao Xian tersenyum sedikit. Mendengar ini, Ouyang Ming sangat gembira. Oke. Yang aku tunggu adalah kata-kata Ketua Zhao. Saya akan memberitahu ayah saya sekarang juga dan mengadakan pesta besar untuk menyambut Presiden Zhao. Setelah dia selesai berbicara dengan cukup bersemangat, dia membungkukkan tangannya dan berjalan keluar dari kapal terbang itu dengan cemas. Sebelum pergi, dia melambaikan tangan kepada prajurit itu sambil menundukkan kepala. Kamu, bawa Presiden Zhao dan Nona Wangking ke kota Yunshan untuk menerima mereka dengan baik. Jika kamu lalai, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Apakah kamu mengerti? Prajurit itu tiba-tiba tertegun. Apakah ternyata pemilik kapal terbang ini memiliki status yang begitu tinggi? Bahkan Tuan Kota Muda sangat menghormatinya. Ketika dia melihat kapal terbang itu dalam kondisi yang menyedihkan, dia pikir dia hanyalah orang desa yang tidak punya apa-apa. Dia langsung kegirangan. Untungnya aku tidak melakukan sesuatu yang terlalu drastis sebelumnya. Kalau tidak, kalau aku menyinggung diriku sendiri, aku mungkin akan dekat dengan kematian. Ya, Tuan Muda Kota, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Melihat ini, Ouyang Ming mengangguk dan menaiki kapal terbang dan langsung menuju kota Yunshan. Namun mata Chu Wangking membelalak. Apakah pihak lain begitu agresif? Dia benar-benar membiarkan bawahannya menerimanya dengan senang hati. Seperti memperlakukan mereka dengan etika menerima tamu terhormat. Seharusnya tidak begitu. Chu Wangking menyadari kemampuan presidennya. Saya juga percaya pada kekuatan Zhao Xian. Hanya, dia baru saja mendengar gambaran kasar tentang reputasi kota Yunshan dari prajurit itu. Tingkat kekuatan ini tidak seperti kucing dan anjing seperti Dayan. Tapi raksasa sungguhan. Pasti ada orang kuat di kerajaan yang menduduki jabatan pimpinan. Kekuatan yang begitu besar sangat menghormati mereka sehingga mereka mengundang mereka ke kota Yunshan. Ini sungguh tak terbayangkan.
Presiden? Apa sebenarnya? Melihat Zhao Xian keluar, Chuang Qing tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Akan tetapi, ucapannya diganggu oleh Zhao Xian yang mengulurkan tangannya. Saat kamu datang, jaga dirimu baik-baik dan jangan bertanya apapun. Zhao Xian tampak tidak terlalu senang. Melihat ini, Chuang Qing sedikit terkejut dan sepertinya menyadari sesuatu. Saya khawatir segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kalian berdua, silakan ikut denganku. Prajurit itu berjalan mendekati mereka berdua dengan senyum minta maaf di wajahnya dan membungkuk dengan sangat rendah hati. Seketika itu juga mereka berdua mengikuti para prajurit itu sampai ke kota Yunshang. Berdiri di depan gerbang kota yang besar dan mewah, Anda benar-benar dapat merasakan kemegahan dan besarnya kota Yunshang. Gerbang kota ini sendiri tingginya lebih dari 100 meter. Skalanya tak terbayangkan. Tembok kota di sekelilingnya juga tingginya hampir 100 meter, tampak seperti benteng dari kejauhan. Silakan. Prajurit itu mengulurkan tangannya untuk membiarkan Zhao Xian dan Chuang Qing berjalan ke kota Yunshang. Begitu dia memasuki kota, aura yang kuat menerpa wajahnya. Mata indah Chuang Qing tak dapat menahan diri untuk tidak melebar. Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Awan ini mencapai kota. Sungguh suatu tindakan yang agung. Bab ke-124. Bab 124, Alam Raja Lapisan keempat. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di balik tembok berbahaya. Kelimpahan energi spiritual di seluruh kota Yunshang sungguh menakjubkan. Bahkan tidak kalah dengan ranjau spiritual kelas rendah. 1 hari berkultivasi di kota Yunshang mungkin sama baiknya dengan 3 atau bahkan 10 hari berkultivasi di luar ruangan. Energi spiritualnya terlalu melimpah. Tingkat susunan pengumpul roh ini tidak rendah. Zhao Xian juga memiliki susunan pengumpul roh, jadi secara alami dapat diketahui bahwa alasan mengapa kota Yunshang memiliki begitu banyak energi spiritual adalah karena susunan pengumpul roh. Dan level dari Spirit Gathering Array ini jauh lebih tinggi dari Spirit Gathering Array yang diberikan sistem kepadaku. Apalagi wilayahnya juga sangat luas, bahkan meliputi seluruh kota. Dia baru saja melihat sekilas tata letak dan wilayah kota Yunshang di udara. Tak terlihat ujungnya. Luas yang ditempati oleh lingkaran persegi mungkin tidak jauh lebih kecil. Daerah yang begitu besar dan luas, barisan pengumpulan roh ini bahkan dapat menutupinya. Tulisan tangan jenis ini cukup besar. Kalian berdua, Tuan Kota Muda telah menyiapkan sebuah rumah besar untuk kalian. Silakan ikut denganku. Setelah menatap kedua orang itu dengan takjub, prajurit itu perlahan berbicara. Segera di bawah arahan para prajurit, mereka berdua melewati jalan-jalan yang ramai dan tiba di depan sebuah rumah besar yang sangat mewah di tengah jalan. Memasuki rumah besar itu, aura yang lebih kaya terpancar pada wajah Anda. Rumah besar ini tampaknya menjadi salah satu mata dari arai pengumpulan roh, dan konsentrasi energi spiritualnya sebenarnya bahkan lebih berlebihan daripada di luar. Terima kasih, Tuan Kota Muda, untukku. Zhao Xian berkata kepada para prajurit. Prajurit itu langsung mengangguk setuju. Kalian berdua sebaiknya istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, kalian bisa menghubungiku lewat tanda giok ini, aku akan segera datang. Setelah berbicara, prajurit itu menyerahkan token giok kepada Zhao Xian. Zhao Xian mengambil token giok. Segera, dia dan Chuang Qing masuk ke dalam rumah besar dan duduk di sana. Presiden, rumah besar ini terlalu mewah. Tidak jauh lebih buruk dari istana Raja Yan. Chuang Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Zhao Xian mengangguk. Pastinya mewah. Tetapi mengapa Tuan Kota Muda begitu menghormatimu? Sesuai dengan statusnya, dia lebih mulia, kan? Chuang Qing mengungkapkan kebingungannya. Jangan pikirkan ini. Karena pihak lain begitu antusias, maka tentu saja jangan mengecewakannya. Zhao Xian berkata dengan santai.
Chu Wangqing berkedip. Jangan mengecewakannya. Dia bertanya dengan sedikit kebingungan. Namun saya melihat Zhao Xian di sana tanpa ragu-ragu dan langsung duduk bersila. Mulailah berlatih. Bercanda, energi spiritual di rumah besar ini jauh lebih kuat daripada di luar. Perkiraan kasarnya adalah berlatih di sini selama 1 hari lebih baik daripada berlatih di luar selama setengah bulan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika saya tidak berlatih kultivasi sekarang? Bagaimanapun, Ouyang Ming tidak terburu-buru untuk menemukan mereka. Dia tidak dapat mengetahui apa tujuan pihak lain, jadi lebih baik memperbaiki dirinya sendiri sejak dini, sehingga meskipun ada masalah, dia akan lebih percaya diri untuk mengatasinya. Melihat Zhao Xian berlatih seperti ini, Chu Wangqing juga tampak terkejut. Dia masih memikirkan apakah Tuan Muda Kota Yunshang punya niat jahat, dan merasa khawatir di dalam hatinya. Tanpa diduga, Presiden sama sekali tidak peduli, dan bahkan mulai berlatih dengan sangat alami. Tetapi, tempat ini memang sangat cocok untuk berlatih. Kultivasi Chu Wangqing tidak tinggi dan dia tidak begitu tertarik untuk berlatih. Namun, dengan energi spiritual yang begitu melimpah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berlatih. Panggilan. Panggilan. Seluruh tubuh Zhao Xian dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Terdengar panggilan di luar pintu, dan Zhao Xian perlahan membuka matanya dan menelan semua energi spiritual yang berputar di sekitarnya. Bagus sekali! Hanya dalam beberapa jam, tingkat kultivasiku telah mencapai alam raja lapisan keempat. Money Amulet. Sekeluarga di mendadak kaya 7 turunan dalam 10 hari. Pelajari lebih. Kecepatan kultivasi ini sangat keren. Merasakan kekuatan mengerikan yang semakin kuat di tubuhnya, Zhao Xian menunjukkan senyum puas. Kota Yunshang ini, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Setelah menembus alam raja lapisan keempat dalam kultivasi, kekuatan tempurnya saat ini secara alami telah meningkat pesat. Setidaknya di kerajaan raja, dia pikir dia tidak mempunyai lawan. Tapi kerajaan kekaisaran, dia tidak yakin. Lagi pula, dia tidak pernah bertarung secara pribadi melawan ahli kerajaan. Pada awalnya, mereka hanya bertemu monster King Realm, kemudian mereka ditekan oleh monster tersebut dan masuk ke King Realm. Oleh karena itu, Zhao Xian tidak tahu seberapa kuat kerajaan kekaisaran itu. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa melawan beberapa gerakan tanpa masalah. Sambil berpikir, dia berdiri perlahan, melirik Chu Wangqing yang masih asik berkultivasi di sisi lain, lalu berjalan ke pintu sendirian tanpa mengganggunya. Di pintu, seorang pelayan mengenakan jubah hijau dengan tato kata "Ou" yang di dadanya membungkuk meminta maaf. Dia segera mengutarakan niatnya. Presiden Zhao, maaf mengganggu Anda. Hari sudah larut. Tuan Muda Kota sudah menyelenggarakan jamuan makan di istana Tuan Kota untuk mengundang Anda berdua. Saya mengerti. Tunggu sebentar. Zhao Xian mengangguk. Kemudian dia kembali ke kamarnya, memanggil Chu Wangqing, dan mengikuti pelayannya keluar dari rumah besar itu menuju ke rumah penguasa kota. Mungkin karena para pelayan dari istana Tuan Kota, semua orang yang lewat di jalan melemparkan pandangan heran dan penasaran kepada mereka berdua. Kadang-kadang mereka berbicara dengan suara pelan, seolah-olah sedang menebak identitas Zhao dan Xian. Selama periode ini, Zhao Xian juga merasakan beberapa aura yang sangat kuat menyapu sosoknya. Aura ini lebih kuat dari orang kuat manapun yang pernah dilihatnya. Seperti yang diharapkan. Saya khawatir dia orang yang berkuasa di kerajaan. Sungguh, ada ahli tingkat kaisar yang ditempatkan di kota Yunshang. Dan ada lebih dari satu. Namun, Zhao Xian tampak tenang dan kalem. Meskipun dia pasti tidak akan mampu mengalahkan seorang pendekar alam kaisar yang kuat, tetapi tidak mampu mengalahkannya tidak berarti dia tidak bisa melarikan diri. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak membangun tembok yang berbahaya. Jadi Zhao Xian secara alami memilih untuk memasuki kota Yunshang secara proaktif dengan persiapan cadangan.
Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah penguasa kota di bawah bimbingan para pelayan mereka. Begitu mereka tiba di rumah penguasa kota, mereka melihat penguasa kota muda Ouyang Ming menghampirinya sambil tersenyum. "Presiden Zhao, selamat datang. Cepat masuk, makan malam hari ini khusus untukmu, untuk menyambut angin dan membersihkan debu." Dia tertawa dan menyambut Zhao dan Shan masuk. Melihat pemandangan ini, banyak orang berkumpul di sekitar istana penguasa kota. Mereka semua tampak terkejut. "Siapa orang itu? Bagaimana mungkin tuan kota muda itu keluar untuk menyambutnya secara langsung? Apa kau tidak mendengarnya? Istana penguasa kota mengadakan perjamuan khusus untuk orang itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa identitas orang itu pasti tidak sederhana. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tuan kota muda memanggil orang itu Presiden Zhao. Kemungkinan besar dia adalah presiden sebuah rumah lelang. Itu saja. Kukira ada orang penting di sini." Selama diskusi, setelah seseorang menebak bahwa Gao Xian adalah presiden rumah lelang, banyak orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba tidak ada kegembiraan seperti sebelumnya, tetapi sebaliknya dia kehilangan minat. Sepertinya ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Bagaimanapun, kemungkinan besar akan berakhir buruk seperti sebelumnya. Siapa tahu? Setelah mereka berdiskusi sejenak, mereka merasa bosan dan bubar dengan sendirinya. Kata-kata ini juga terdengar sangat jelas di telinga Gao Xian, membuat matanya sedikit menyipit. Kemudian, di bawah pimpinan Ouyang Ming, keduanya berjalan ke aula utama istana penguasa kota. Sebuah meja besar diletakkan di tengah aula. Segala jenis daging monster yang berharga, anggur berkualitas, dan cairan giok diletakkan di atasnya. Makanan di meja ini sendiri mungkin bernilai sedikitnya ratusan ribu batu spiritual kelas rendah. Ada beberapa orang yang duduk di kursi samping di samping meja makan. 2 pria tua dan 1 wanita tua. Saat Zhao Xian masuk, 3 pasang mata berawan tertuju padanya dan menatapnya dengan saksama. Bab ke-125. Bab 125, tuntutan berlebihan Ouyang Ming. Lelang tidak boleh lebih rendah dari level surga? Ouyang Ming meminta Zhao Xian untuk duduk di tempat pertama, sementara Chu Wangqing duduk di samping. Dia sendiri duduk di sisi yang lain. "Presiden Zhao, kemarilah, makanlah apapun yang kamu mau, jangan bersikap sopan." Ouyang Ming melambaikan tangannya ke Zhao Xian. Zhao Xian tidak menggerakkan sumpitnya dengan tergesa-gesa, tetapi menatap ketiga orang tua di sebelahnya sambil tersenyum. "Tuan Ouyang, siapakah ketiga orang ini?" Ouyang Ming menepuk kepalanya saat melihat kejadian ini. Maaf, saya begitu senang hingga lupa memperkenalkannya kepada Ketua Zhao. Ini adalah tetua penegak hukum kita di kota Yunxiang, Tetua Chan Chongchen. Ini adalah Tetua Agung Tetua Lin Yunlin. Ini ibu mertua, Tetua Yue." Dia memperkenalkan ketiga orang tua itu masing-masing. Lalu dia memperkenalkan Zhao Xian kepada mereka. "Penatua Chan, Penatua Lin, ibu mertua, pemuda yang muda dan menjanjikan, ini adalah Presiden Zhao Xianzhao yang saya sebutkan kepada Anda sekalian." Melihat ini, Zhao Xian juga menundukkan tangannya dan mengangguk dengan sopan. Ketiga tetua tidak banyak bicara, mereka hanya menatap Zhao Xian dalam diam. Kemudian Ouyang Ming tidak mengatakan apa-apa lagi dan memimpin makan dengan sumpit. Melihat ini, Zhao Xian dan Chu Wangqing mengikutinya dan menggerakkan sumpit mereka. Selama makan, beberapa orang berbicara dan tertawa. Kami bersenang-senang mengobrol. Beberapa berita juga terungkap dalam diskusi tersebut. Misalnya, kota Yunxiang sering diganggu oleh setan. Meskipun hal itu tidak memengaruhi kota, ayah Ouyang Ming, penguasa kota Yunxiang, keluar sepanjang tahun hanya untuk menakut-nakuti orang-orang muda itu. Lindungi keselamatan warga di kota Yunxiang. Setelah minum dan makan, Zhao Xian akhirnya bertanya. "Jadi, bagaimana Tuan Ouyang ingin mengadakan pelelangan?" Zhao Xian menyesap teh yang menyegarkan itu. Sebungkus benda ini berharga puluhan ribu batu spiritual kelas rendah,
yang sangat mahal. Memiliki khasiat menjernihkan pikiran dan menyegarkan pikiran, dan khasiatnya memang baik. Mendengar Zhao Xian berbicara, senyum di wajah Ouyang Ming semakin lebar. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya, saya punya beberapa persyaratan untuk mengundang Presiden Zhao untuk mengadakan pelelangan. Jika Presiden Zhao dapat melakukan apa yang saya minta, saya akan menyerahkan senjata raja kepada Anda secara pribadi setelah selesai. Mendengar ini, Zhao Xian menyipitkan matanya. Perkataan Ouyang Ming memberikan banyak informasi. Di satu sisi, kita harus mengikuti persyaratannya, di sisi lain, masih harus menunggu kejadiannya. Tidak jelas apakah ini berarti lelang telah selesai atau ada persyaratan lain. Dari sudut pandang Zhao Xian, ada 9 dari 10 persyaratan tambahan. Jika tidak, Ouyang Ming tidak akan dapat menawarkan senjata raja sebagai hadiah. Zhao Xian menyesap tehnya lagi, melambaikan tangannya sedikit, dan tampak tenang. Tuan Ouyang, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Saya suka karakter Presiden Zhao. Melihat ini, senyum Ouyang Ming semakin lebar dan dia berbicara perlahan. Sebenarnya, permintaan saya tidak terlalu tinggi. Presiden Zhao, Anda bisa mengikuti saja metode penyelenggaraan lelang di dinastian. Hanya saja saya harus memutuskan di mana pelelangan akan diadakan. Mendengar ini, Zhao Xian mengangguk dan berkata, permintaan ini sangat masuk akal, saya tidak keberatan. Persyaratannya untuk lokasi tidaklah tinggi. Dia sekarang juga tahu bahwa skala lelang dalam evaluasi sistem mengacu pada jumlah orang kuat yang berpartisipasi dalam lelang, atau batas atas kekuatan orang kuat. Besar kecilnya tempat pelelangan mungkin menjadi faktornya, tetapi itu pasti tidak sebesar jumlah orang berkuasa. Jadi selama dia bisa menarik banyak orang kuat, dia tentu tidak peduli meskipun tempatnya lebih kecil. Di samping itu, lagi pula, Ouyang Ming juga adalah penguasa kota muda kota Yunshan. Tempat di mana pelelangan diadakan pasti tidak terlalu kumuh, bukan? Terima kasih, Presiden Zhao, atas pengertian Anda. Tetapi ada satu persyaratan lagi selain itu. Ouyang Ming tiba-tiba tampak malu saat berbicara. Tolong beritahu aku. Zhao Xian tidak terkejut saat melihat ini. Dia juga tahu bahwa drama yang sebenarnya akan datang, jadi dia berkata dengan santai. Saya juga berharap Ketua Zhao akan memperlakukan lelang ini dengan hati-hati dan menarik banyak orang kuat untuk datang. Harta karun yang dilelang tidak boleh lebih rendah dari tingkat surga. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Wangqing yang duduk di sebelah Zhao Xian tiba-tiba menatapnya dengan mata yang indah. Harta karun yang tidak lebih rendah dari tingkat surga? Lucu sekali. Barang-barang terbaik yang dilelang Zhao Xian sebelumnya hanyalah barang-barang dengan kualitas teratas. Ouyang Ming seharusnya tahu ini, tapi dia masih mengatakan ini. Apakah itu disengaja? Gloleft, wanita 68 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Pelajari lebih. Namun, Zhao Xian tampak sangat tenang, seolah-olah dia telah menduga hal ini. Dia tidak mempertanyakannya, tetapi malah bertanya. Menurutku, seharusnya ada cukup banyak harta karun tingkat surga di kota Yunshan, kan? Mendengar ini, Ouyang Ming tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dalam pelelangan ini, Presiden Zhao perlu mengeluarkan harta karun untuk dilelang sendiri seperti yang dia lakukan di Dayan. Dia tidak diizinkan untuk mengirimkannya ke pelelangan, apalagi meminjam harta karun orang lain untuk dilelang. Wajah Chu Wangqing tiba-tiba menjadi semakin jelek. Awan ini mencapai kota. Permintaannya terlalu banyak. Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Memang, undanglah dia untuk mengadakan pelelangan, tetapi mintalah dia, sang tamu, untuk membawa keluar harta karun dari atas permukaan surga untuk pelelangan. Hadiah yang diberikan hanya senjata raja. Ini rasanya benar-benar seperti serigala kosong. Ouyang Ming tampaknya menyadari hal ini. Dia segera menjelaskan. Tentu saja, saya, Yun Shangcheng,
tidak akan mengambil sedikit pun hasil lelang. Semuanya akan menjadi milik Presiden Zhao. Setelah mendengar ini, ekspresi kedua pria itu sedikit rileks. Jika kota Yunxiang mengundang mereka untuk mengadakan pelelangan, mereka tidak hanya harus mengeluarkan harta karun di atas tingkat surga, tetapi juga membagi keuntungannya. Itu terlalu berlebihan. Namun tak lama kemudian Zhao Xian sedikit mengernyit. Karena jika Anda melihatnya seperti ini, Yun Shangcheng tampaknya tidak mendapat manfaat apapun. Belum lagi lelang tersebut dapat menarik banyak orang kuat ke kota Yunxiang. Sekalipun tidak ada lelang, nama kota Yunxiang sudah cukup untuk menarik banyak orang berkuasa. Ini sungguh aneh. Sepertinya ini ada hubungannya dengan lokasi lelang. Zhao Xian segera membuat keputusan. Permintaan Ouyang Ming sungguh aneh, jadi tidak heran Zhao Xian terlalu banyak berpikir. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Presiden Zhao? Ouyang Ming menatap Zhao Xian dengan mata penuh tanya. Zhao Xian memutar matanya sedikit, sudah membuat beberapa penilaian dalam benaknya. Dia berhenti sejenak dan berpikir matang-matang sebelum berbicara. Tuan Ouyang, jika Anda ingin saya menggunakan uang saya sendiri untuk melelang harta karun di atas tingkat surga, apakah itu hanya senjata raja sebagai hadiah? Bukankah itu agak tidak pantas? Perkataan Zhao Xian jelas berarti bahwa uangnya tidak cukup. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Xian, Chu Wangqing juga terkejut. Saya tidak menyangka kalau presiden saya benar-benar ingin menyetujuinya, tetapi agak kasar kalau mengungkapkan secara terus terang bahwa dia ingin menambah uangnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ouyang Ming. Saya pikir Ouyang Ming tidak akan merasa puas karena ini. Tanpa diduga, mata Ouyang Ming berbinar. Oh, sepertinya Presiden Zhao punya banyak harta karun. Bukan hanya dia saja, ketiga tetua lainnya juga tampak serius, dan mereka nampaknya memandang Zhao Xian dengan lebih serius. Setelah berpikir sejenak, Ouyang Ming hanya berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan senjata raja tingkat menengah? Atau buku seni bela diri tingkat rendah?" Mendesis. Chu Wangqing menghirup udara dingin. Tuan muda Ouyang ini sungguh murah hati. Senjata raja menengah atau bahkan teori bela diri kelas rendah tingkat surga dapat segera dikeluarkan. Sungguh keterlaluan. Jika Anda bisa mendapatkan ini, itu akan menjadi keuntungan nyata. Memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat Zhao Xian. Tanpa diduga, Zhao Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kedua hal ini tidak berguna bagiku. Seluruh hadirin tiba-tiba tercengang. Senjata raja menengah dan seni bela diri surgawi tingkat rendah tidak ada gunanya? Zundu palsudu? Chu Wangqing berkedip. Ouyang Ming juga tertegun untuk waktu yang lama. Jelas dia tidak menyangka Zhao Xian akan menjawab seperti ini. Ketiga tetua di sebelahnya juga mengerutkan kening. Mengapa Anda merasa Zhao Xian sedang membual? Senjata raja tingkat menengah dan bahkan seni bela diri tingkat rendah surgawi, apalagi alam raja biasa, belum tentu dapat dikuasai oleh para ahli alam raja puncak. Zhao Xian Cai King Realm hanya lapisan keempat. Nadanya tidak kecil. Ouyang Ming juga memikirkannya dengan saksama, lalu dia mengangkat tangannya dan bertanya. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Presiden Zhao sebagai balasannya? Zhao Xian menyeringai ketika mendengar ini, memperlihatkan giginya yang putih. Apa yang ditunggunya adalah kata-kata Ouyang Ming. Bab ke-126. Bab 126, Rahasia Warisan Tertinggi Yun Xiao. Aku ingin 70%. Tuan Ouyang sangat cemas, ditambah dengan serangkaian persyaratan yang baru saja Anda buat. Saya pikir Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari lelang ini, bukan? Zhao Xian bertanya perlahan. Mendengar ini, ketiga tetua berdiri dan menatap Zhao Xian dengan tatapan dingin di mata mereka. Ouyang Ming juga tercengang, jelas tidak menyangka Zhao Xian akan menyebutkan masalah ini dalam perubahan pembicaraan yang tiba-tiba. Dia segera melambaikan tangannya untuk meminta ketiga tetua itu agar tenang. Segera, dia berbalik menatap Zhao Xian. Presiden Zhao,
Mengapa Anda menanyakan hal itu? Zhao Xian merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Itu adalah kebenaran yang sederhana. Tidak peduli seberapa besar imbalan yang Anda berikan, yang Anda minta dari saya, hanyalah mengadakan pelelangan di tempat yang Anda tentukan. Meskipun aku harus menghabiskan setidaknya itu adalah harta karun di atas tingkat surga, tetapi kamu tidak akan mendapat keuntungan apapun dari pelelangan itu. Kamu juga orang yang cerdas. Kalau tiba-tiba ada orang yang memperlakukanmu dengan sangat baik, menurutmu apakah orang itu baik hati dan tidak punya rencana? Ouyang Ming menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang diabaikannya. Ketika ketiga tetua mendengar apa yang dikatakan Zhao Xian, sebagian besar rasa dingin di mata mereka menghilang. Tampaknya mereka mengira Zhao Xian telah menyelidiki rahasia mereka terlebih dahulu, dan itulah sebabnya mereka menunjukkan ekspresi itu sekarang. Sepertinya Anda masih meremehkan Presiden Zhao. Ouyang Ming mendesah. Seketika, tidak ada niat untuk menyembunyikannya. Sebenarnya itu bukan rahasia lagi. Orang-orang di kota Yunxiang tahu sesuatu tentang masalah ini, dan mereka seharusnya tidak menyembunyikannya dari ketua Zhao. Zhao Xian juga menjadi tertarik saat melihat ini. Dia tidak bertanya apa-apa dan mendengarkan dengan tenang. Saya ingin tahu apakah Presiden Zhao pernah mendengar tentang Yun Xiao Supreme? Ouyang Ming tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Zhao Xian menggelengkan kepalanya karena bingung. Yun Xiao? Tertinggi? Dia tahu bahwa alam tertinggi adalah alam setelah alam kaisar. Yun Xiao Supreme yang disebutkan oleh Ouyang Ming jelas sangat luar biasa. Ouyang Ming tidak terkejut dan segera menjelaskan. Yun Xiao Supreme ini lahir di Winterfell, kota terbesar di utara dinasti Jingyue. Bakatnya sangat buruk sejak dia masih kecil. Dikatakan bahwa dia tidak berubah ke alam roh sampai dia berusia 25 atau 6 tahun. Semua orang mereka semua mengatakan bahwa dia terlahir sebagai pecundang dan tidak akan mencapai apapun di masa depan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kemudian, seorang tetua dari Sekte Cakrawala Ilahi, sekte terbesar dinasti Jingyue, kebetulan melewati Winterfell. Setelah bertemu Yun Xiao Supreme, dia menemukan bahwa dia memiliki fisik yang istimewa dan sama sekali bukan pecundang. Chai, dan kemudian membawanya ke sekte firmament ilahi untuk pelatihan. Hanya dalam waktu 10 tahun, Yun Xiao Supreme berhasil menembus alam raja. 10 tahun kemudian, ia berhasil menerobos kerajaan kekaisaran. 20 tahun kemudian, dia menerobos alam tertinggi dari alam kekaisaran dan menjadi yang murni. Prajurit tertinggi termuda di dinasti Yue selama 300 tahun. Mendengar ini, Zhao Xian menyipitkan matanya. Bakat Yun Xiao Supreme memang agak tidak normal. Tetapi, masih sedikit lebih buruk dari diriku. Tapi dia jelas seorang legenda. Hanya, apakah ini terkait dengan pelelangan? Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ouyang Ming mengangguk dan melanjutkan penjelasannya. Sayangnya, bakat yang patut diirikan itu, Yun Xiao Supreme, secara tidak sengaja terinfeksi oleh racun Demonic Tribulation Abyss yang mengerikan di alam rahasia tak lama setelah menerobos ke Supreme. Tidak ada obat untuk racun ini, jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Yang Maha Tinggi. Dan dia hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup. Sekte Langit Surgawi berupaya sekuat tenaga untuk menemukan penawarnya, tetapi tetap sia-sia. 3 tahun kemudian, Yun Xiao Supreme meninggal. Zhao Xian tampak terkejut, mungkin menebak apa yang akan dikatakan Ouyang Ming. Yun Xiao Supreme itu melakukan perjalanan hampir ke seluruh dinasti Jingyue dalam 3 tahun terakhir hidupnya. Pada akhirnya, dia menempatkan semua warisan yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya di alam rahasia. Tetapi untuk membuka alam rahasia itu, persyaratannya sangat tinggi. Berbicara tentang ini, Zhao Xian tiba-tiba berkata, apakah pelelangan itu terkait dengan dunia rahasia ini? Ouyang Ming segera mengangguk. Bagus. Ingin mendengar detailnya. Ouyang Ming tidak ragu-ragu dan langsung berkata,
Senior Yun Xiao Supreme telah bekerja di lelang Xuanji selama lebih dari 20 tahun di Winterfell. Senior itu sepertinya sangat merindukan saat-saat itu sehingga dia berjalan ke pintu masuk alam rahasia. Masalah pertama terkait dengan pelelangan. Aturannya juga sangat sederhana. Jika seorang biksu yang tingkat kultivasinya tidak lebih tinggi dari alam kekaisaran mengadakan pelelangan, barang yang akan dilelang hanya boleh berupa miliknya sendiri. Mereka tidak akan menerima kiriman, apalagi meminjam harta orang lain. Begitu ketahuan, mereka akan diusir dari dunia rahasia dan dimasukkan dalam daftar hitam. Dia tidak akan pernah bisa masuk. Setelah pelelangan diadakan, sisa rasa spiritual yang ditinggalkan oleh senior akan digunakan untuk menilai apakah standar terpenuhi. Jika standar terpenuhi, kunci menuju alam rahasia dapat diperoleh. Jika standarnya tidak terpenuhi, tentu saja Anda hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya untuk membuka alam rahasia. Mendengar ini, Chu Wangqing yang berada di samping Zhao Shan tiba-tiba tercengang. Yun Xiao tertinggi ini. Apakah kamu sungguh tidak sedang mencoba menggoda orang? Karena Anda ingin membuka alam rahasia, berarti Anda ingin mewariskan kepada generasi mendatang. Tapi dia menetapkan aturan yang aneh. Zhao Shan merenung sejenak saat mendengar kata-kata itu. Persyaratan ini sangat cocok untuknya. Hanya, persyaratan alam rahasia tidak memberikan batasan apapun pada nilai barang yang dilelang. Zhao Shan tiba-tiba bertanya. Ouyang Ming menggaruk kepalanya karena malu ketika mendengar ini. Ini adalah sesuatu yang saya lakukan atas inisiatif saya sendiri. Lagi pula, ini juga merupakan wilayah rahasia seorang senior tertinggi. Karena ini adalah ujian, tentu saja harta karun dalam lelang ini tidak boleh terlalu lusuh. Zhao Shan mengangguk sedikit. Ini sama sekali tidak salah. Yun Xiao Supreme ini bahkan meninggalkan sisa kesadaran spiritual untuk pelelangan ini untuk menilai apakah ia lulus ujian atau tidak. Tentu saja ada persyaratan yang sangat ketat. Adapun persyaratan spesifiknya. Tidak lain hanyalah orang-orang kuat yang tertarik dengan lelang tersebut, nilai barang lelang itu sendiri, dan pendapatan setelah lelang. Zhao Shan berpikir, baiklah, dia hanya menebak sesuai dengan persyaratan sistem. Saya bisa mengadakan lelang di alam rahasia. Zhao Shan tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, raut wajah Ouyang Ming menjadi tegang. Dia menatap Zhao Shan dalam diam, menunggu jawaban Zhao Shan selanjutnya. Tapi, aku ingin setengah dari warisan Yun Xiao Supreme. Wow! Begitu Zhao Shan mengucapkan kata-kata ini, mata semua orang terbelalak. Ini tentu saja termasuk Chu Wangqing. Dia tertegun. Awalnya dia sangat terkejut dan kaget dengan alam rahasia warisan tertinggi. Tetapi, perkataan Zhao Shan semakin mengejutkannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa presiden ingin mewariskan warisan begitu saja setelah ia membuka mulutnya. Wajah Ouyang Ming dan ketiga tetua di sisi lain tiba-tiba muram. Presiden Zhao, Anda agak serakah? Bahkan Ouyang Ming pun tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ini. Zhao Shan tersenyum sedikit. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepada Tuan Ouyang, sudah berapa lama kau mengetahui tentang alam warisan rahasia Yun Xiao Supreme? Sekitar 200 tahun yang lalu. Ouyang Ming berkata jujur. Zhao Shan segera bertanya. Sudah 200 tahun dan kamu belum pernah memasuki alam rahasia? Ouyang Ming mengangguk. Kalau begitu aku ingin yang lebih sedikit. Saya ingin 70% jika sudah selesai. Ouyang Ming. 3 orang tua. Mereka berempat terdiam beberapa saat. Zhao Shan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutku, bukan hanya Tuan Ouyang yang datang ke alam rahasia warisan ini, tetapi banyak orang juga telah mencobanya, bukan? Ouyang Ming mengangguk. Ini benar. Warisan Yun Xiao Supreme hampir diumumkan ke publik. Oleh karena itu, seluruh pasukan dinasti Jingwei jelas menyadarinya. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari sebuah kekuatan tertinggi, dan daya tariknya tidak perlu diragukan lagi. Namun dalam 200 tahun terakhir, belum lagi kota Yunshang,
Bahkan sekte Cakrawala Ilahi yang terkuat telah mencoba mengambil tindakan. Akibatnya, mereka semua terhenti di anak tangga pertama. Kemudian, secara bertahap, meskipun sebagian besar pasukan masih mencobanya dari waktu ke waktu, mereka menginvestasikan lebih sedikit waktu dan energi. Kebetulan sekali alam rahasia itu muncul kali ini di dekat kota Yunshan. Itulah sebabnya Ouyang Ming mengundang Zhao Xian selama periode ini. Faktanya, sebelum mengundang Zhao Xian, dia juga mengundang Presiden Rumah Lelang Xuanji yang meninggalkan dinasti Xia besar. Namun, pihak lainnya menganggap itu hanya membuang-buang waktu dan berbalik dan pergi. Jika aku mengatakan bahwa aku 70% hingga 80% yakin bisa menyelesaikan level dan mendapatkan kunci menuju alam rahasia, aku jadi bertanya-tanya apakah Tuan Ouyang masih menganggap bahwa 70% itu terlalu banyak? Zhao Xian berbicara dengan tenang. Mendengar ini, Ouyang Ming terkejut dan masih ragu-ragu. Melihat ini, Zhao Xian langsung berkata, "Jika aku tidak bisa mendapatkan kunci alam rahasia, Yun Shangcheng tidak perlu memberiku hadiah tambahan. Bagaimana dengan ini?" Begitu Zhao Xian mengucapkan kata-kata ini, Ouyang Ming tampak terkejut. Lagi pula, dengan cara ini. Sepertinya mereka meminta Zhao Xian mencobanya untuk mereka. Mereka tidak perlu mendapatkan sumber daya, dan mereka tidak perlu mencoba dan membuat kesalahan. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan manfaat besar tanpa ada kerugian. Adapun Zhao Xianruo benar-benar berhasil. Kalau begitu, mereka tidak rugi. Warisan dari pusat kekuatan tertinggi pasti mahal. Bahkan jika hanya mendapat 30%, itu pasti banyak untuk kota Yunshan. Adapun 70% lainnya. Mata Ouyang Ming berbinar dan dia berkata tanpa ragu. Setuju! Bab ke-120. Kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Tonton iklan untuk buka kunci bab lainnya.